Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Eko Supraptono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Kemudian teman-teman Rombel 1 yang sedang berbahagia. Di sini saya Dimas Widyakusuma dengan NIM 53014223031 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum saya menguji validitas dan reliabilitas, alangkah baiknya kawan-kawan tahu konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Baik, konsep dasar uji validitas dan reliabilitas yaitu yang pertama, uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Kemudian yang kedua, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Kemudian yang ketiga, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali. Dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan yang keempat, uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Dan yang kelima, angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Baik, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Dalam data ini, data diperoleh dengan cara penyebaran angket kuesioner kepada 31 responden dengan 7 item soal pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Saya menggunakan penilaian skala Likert yaitu nilai 1 sampai 5. Baik, di sini saya akan buka SPSS dulu. Di sini saya menggunakan SPSS tahun 2017. Baik, untuk langkah awal kita pilih new dataset, kemudian kita buat variabel. Untuk yang pertama yaitu X1, kemudian X2, X2, kemudian X3, X4, X5, X6, X7, kemudian X total. Baik, untuk bilangan desimal kita kosongkan. Caranya bisa copy terus kita blok, kemudian kita paste. Oke. Untuk labelnya yang pertama itu tadi ada butir soal 1, butir 1, butir maaf soal 1, kemudian soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, total. Baik, setelah dibuat variabelnya, kita masukkan data yang tadi ke dalam program SPSS ini. Langsung saja kita copy.
Ctrl C. Setelah itu kita masukkan ke dalam program SPSS. Sampai 31. Oke, langsung Ctrl V. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah ada data yang kosong. Selanjutnya, untuk melakukan uji validitas, kita bisa pilih klik menu pada Analyze, kemudian pilih Correlates, dan kemudian kita pilih Bivariate. Nah di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Selanjutnya kita pindahkan seluruh item dan skor total ke dalam kolom sebelah kanan atau kolom variabel, lalu pilih OK. Kita bisa Ctrl A, lalu pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS yang lebih tepat, yaitu output uji validitas version. Sebelum kita melakukan interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Baik. Nah, konsep dasar uji validitas dan reliabilitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut valid. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak valid. Baik, kita coba langsung lihat ke output uji validitasnya. Nah, dan kenapa saya menggunakan nilai signifikansi? Kenapa tidak menggunakan nilai perbandingan nilai R hitung atau dengan R tabel? Karena menurut saya perbandingan nilai R hitung dengan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan item pernyataan tersebut valid. Baik, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi output dari uji validitas. Baik, untuk item pertama yaitu nilai yang didapat sebesar 0,012. Nilai ini kurang dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan item pertama sudah termasuk data yang valid. Kemudian sama dengan soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, yaitu sebesar nilai signifikansinya sebesar 0,00, sehingga nilai tersebut kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan item tersebut sudah valid. Kemudian pada soal nomor 7 yaitu sebesar 0,002, itu juga sama, yaitu nilai ini kurang dari 0,005, sehingga dapat ditarik kesimpulan item ketujuh sudah valid. Jadi soal 1 sampai dengan 7 bisa dinyatakan uji validitasnya adalah valid. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Caranya kita bisa pilih, sebelumnya kita kembali ke data yang tadi, kita bisa pilih Analyze, kemudian pilih Scale, lalu kita pilih Reliability Analyze. Nah, setelah muncul kotak dialog, di sini kita masukkan item 1 sampai 7 ke ruas kanan. Kita Ctrl A, kemudian yang total kita pindahkan. Baik, setelah ini kita klik OK. Nah di sini kan sudah muncul output reliabilitas pada output uji reliabilitas. Kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel reliability statistics.
Sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Oke, baik, kita coba lihat kriterianya. Oke, untuk konsep dasar uji reliabilitas menurut Imam Ghazali yaitu variabel dikatakan reliable apabila nilai Crouch-Benz alpha lebih besar dari 0,70. Oke, coba kita lihat output dari uji reliabilitas. Nah, di sini di dalam output ini nilai Crouch-Benz alpha sebesar 0,804. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable, maka bisa dilanjut ke uji asumsi klasik. Mungkin mungkin data yang saya uji ini termasuk sudah valid ya dari uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.